Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la tudrikuhul absar wa la tamlikuhul afkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-murtadal mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi akhlil hiyar. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Tahmid, tasbih, ma'ata syakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan sebagai bukti kita mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah adalah dengan cara ibadah. Yang pertama, ibadah qalbi, dengan hati kita, yaitu selalu senantiasa ingat kepada Allah, mengisi setiap relung hati dengan nama Allah. Kita patrikan nama Allah sehingga melekat kuat di dalam hati kita sampai yaitu ajal menjemput kita. Ibadah yang kedua, bilisan, dengan lidah kita. Lidah lebih banyak menyebut nama Allah daripada yaitu menyebut perkara yang lain. Lebih banyak berzikir, bertasbih kepada Allah daripada membicarakan keburukan orang lain, apalagi merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan negeri ini. Lidah kita yaitu fokuskan, kita yaitu salurkan kepada yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah bil arkan, dengan anggota badan kita. Sebagai pembuktian kita yaitu bersyukur terhadap nikmat Allah, tidak ada lain kecuali beribadah, terutama yaitu salat, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang membedakan kita dengan makhluk yang lain sebetulnya. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain cuma satu. Apa itu? Ibadah. Coba makhluk yang lain, ada enggak kira-kira? Enggak ada. Cuman yang namanya manusia ini yang diperintahkan ibadah oleh Allah. Kalau masalah kerja, kerbau, sapi juga kerja dia, membajak sawah dia. Kalau masalah kerja, kalau masalah cari makan doang, yang namanya monyet juga itu di kebun cari makan dia, ya, untuk mengisi perutnya. Kalau memang cari makan, yang membedakan kita dengan makhluk yang lain tidak ada lain kecuali yaitu ibadah, terutama yaitu sholat, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita ini bukan semakin kendor, tetapi bertambah semangat kita karena usia semakin bertambah, Pak. Zahirnya, hakikatnya usia kita berkurang. Boleh jadi besok lusa kita dijemput, menunggu giliran. Ya, peristiwa-peristiwa sekitar kita menjadikan pelajaran kepada kita. Kam min sahihin mata min ghairi ilatin. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita yang mati tanpa sebab, mati tanpa didahului sakit, mendadak saja. Oleh karena itu hati-hati beribadah kita, jangan nunggu sakit dulu.
taubatnya kita jangan menunggu tua dulu. Nunggu tua dulu baru saya itu ibadah, sakit dulu baru saya bertobat. Tidak usah. Mulai dari sekarang kita yaitu tingkatkan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walil mu'mini khamsatu a'yadin. Bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman mempunyai 5 hari raya. Ini saja. Walil mu'mini khamsatu a'yadin. Bagi orang yang beriman ini mempunyai 5 hari raya. Yang selama ini barangkali kita mengetahui cuma 2. Idul Adha sama Idul Fitri. Itu hari raya kita. Padahal selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha ada 5 hari raya yang lain, yang mana 5 hari raya ini jauh lebih besar daripada yaitu 2 hari raya yang selama ini kita rayakan. Apa itu? Yang pertama, hari raya yang besar melebihi Idul Fitri dan Idul Adha adalah kullu yaumin yamuru alal mu'mini wa la yuktabu alaihi zanbun fahuwa yaumul id. Setiap hari yang sanggup kita melewati hari itu 1 hari penuh, dari pagi sampai pagi lagi 24 jam kita lewati 1 hari penuh itu, wala yuktabu alaihi zanbun, tanpa dituliskan 1 dosa pun, tanpa melakukan 1 dosa pun. Itulah hari raya. Sanggup kita melewatkan 1 hari tanpa melakukan 1 dosa pun, itulah hari raya yang sebenarnya. Apa artinya Idul Adha? Apa artinya Idul Fitri? Yang katanya kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Begitu keluar daripada Ramadan kita seakan-akan bebas merdeka. Selama Ramadan kita yaitu seakan-akan tahanan, seakan-akan kita di dalam penjara. Begitu keluar Ramadan bebas merdeka, sebebas-bebasnya. Apa saja kita lakukan lagi. Ibadah kita tinggalkan, malah maksiat kita tingkatkan. Bahkan di hari yang suci sebahagian kita rusak. Dengan apa? Kebiasaan lama kambuh kembali. Ya, buka lapak. Yang biasa buka lapak lagi. Yang biasa main togel lagi. Yang biasa mabuk lagi. Yang biasa judi online lagi. Yang biasa korupsi lagi. Selama cuma bulan Ramadan saja sanggup menahan untuk tidak korupsi. Begitu yaitu lepas daripada Ramadan biasa lagi, tambah parah. Bahkan tambah parah dia korupsinya. Ini nauzubillah. Oleh karena itu apabila 1 hari tanpa melakukan dosa, itulah hari raya. Kata Nabi, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa ada hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dalam arti ada peningkatan dia. Dan peningkatan ini jangan salah, peningkatan di dalam yaitu kesejahteraan, peningkatan di dalam ekonomi, terlebih peningkatan di dalam keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang Pak, kita tertipu di waktu masa kampanye. Hati-hati untuk kampanye yang kedepannya, jangan tertipu lagi. Apa maksud saya? Di waktu masa-masa kampanye banyak slogan. Dukung kami. Iya, usung kami. Semboyan kami adalah mengusung perubahan. Kan itu. Kami mengusung perubahan. Harus kita pertanyakan perubahannya itu arahnya kemana. Sebab semuanya juga berubah.
mau mensejahterakan rakyat atau menyengsarakan rakyat, itu juga perubahan semuanya. Mau yaitu membuat kemajuan atau kemunduran, itu juga perubahan namanya. Mau memperkokoh NKRI atau meruntuhkan NKRI, itu juga perubahan namanya. Oleh karena itu, kalau ada kampanye mengusung perubahan, tanyakan dia, perubahan itu kemana arahnya? Untuk mensejahterakan rakyat perubahannya, atau perubahannya untuk menyengsarakan rakyat? Sebab sama-sama perubahan namanya. Jangan tertipu lagi dengan kata-kata manis. Pertanyakan sebenar tujuannya itu. Yang kedua, mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu orang yang rugi. Enggak ada perubahan dia. Sama begitu-begitu saja hidupnya. Makan minum, main-main, itu bercanda, cuma sekedar itu. Tua mati, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan kepada ke arah ketakwaan, ya, meningkatkan iman dan ibadah. Ini orang yang rugi. Yang ketiga, mangkana yaumuhu syaron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka itulah mal'un, orang yang celaka namanya. Jangankan yaitu peningkatan, jangankan mempertahankan yang ada, malah yang ada pun semakin mundur, yang ada pun rusak. Jalan-jalan gak bisa dipertahankan. Jangankan jalan-jalan bertambah bagus, malah bertambah hancur. Ini adalah yaitu mal'un, dilaknat, terkutuk. Celakalah orang yang demikian. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yaitu orang yang pertama, bahwasanya setiap hari ada perubahan, peningkatan kepada arah yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama adalah yaitu melewatkan satu hari tanpa melakukan dosa, itulah hari raya yang sebenarnya. Yang kedua, hari raya yang kedua, al yaumal lazi yakhruju minad dunya bil iman wa syahadah wal ismah min kaidi syaitan fa huwa yaumul id. Suatu hari nanti kita keluar dari alam dunia. Ini sudah pasti mukanya muka camat semua ini. Calon mati semuanya. Ya. Sudah enggak ada, ya begitu. Jadi bukan cita-cita lagi sebetulnya. Kalau cita-cita itu kan anak-anak, pemuda. Kalau kita ini cita-citanya apa coba? Kan memperbanyak ibadah tinggal. Suatu hari nanti kita keluar daripada alam dunia, dalam artian mati, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masih sanggup mempertahankan keimanan, masih sanggup membawa iman, mati di dalam membawa iman, itulah hari raya yang besar. Karena tidak ada intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga kecuali iman. Inilah yang berharga. Barangkali selama ini kita menganggap harta kekayaan kita adalah yaitu harta yang paling berharga. Begitu ajal menjelang, rupanya iman yang paling berharga. Selama ini kita anggap jabatan, kedudukan, kekuasaan adalah harta yang berharga. Begitu yaitu sakaratul maut, rupanya iman itulah yang paling berharga. Selama ini kita bangga-banggakan pasangan kita, anak, istri, suami kita banggakan. Begitu yaitu kita mati, rupanya cuman iman yang berharga di hadapan Allah. Oleh karena itu, apabila dikala itu berpisah kita dengan harta kekayaan, boleh-boleh saja. Berpisah kita dengan jabatan, kedudukan, kekuasaan, boleh, enggak masalah. Berpisah kita dengan pasangan hidup, berpisah dengan suami, berpisah dengan istri, berpisah dengan anak-anak, berpisah dengan saudara-saudara kita, enggak masalah. Tapi jangan sampai dikala ajal menjelang, dikala sakaratul maut, jangan sampai tauhid berpisah dari lidah kita. Keluh kaku lidah kita mengucapkan la ilaha illallah.
Jangan sampai dikala itu ma'rifat iman pun berpisah pula daripada hati kita. Biarkan ruh berpisah dengan badan kita, jangan sampai iman pun berpisah daripada hati kita. Kenapa? Karena itulah harta satu-satunya yang bisa kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini pula yang menjadi kekhawatiran Nabi Khidir, Pak. Sedikit sebagai oleh-oleh. Nabi Khidir ini seorang nabi dan sekaligus yaitu kekasih Allah, sehingga dipanjangkan umurnya. Ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang. Di dunia 2, di langit 2. Yang di bumi Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Setahun sekali jumpa mereka. Kapan? Waktu menunaikan ibadah haji. Yang satu di darat, yang satu di laut, menjaga kestabilan dunia ini. Yang 2 malaikat di langit, siapa? Nabi Isa dengan Nabi Idris. Jadi Nabi Khidir termasuk nabi yang panjang umurnya. Nabi Khidir bertanya kepada 24.000 nabi. Bertanya karena kekhawatirannya masalah iman. Sampai 24.000 nabi yang dijumpainya, yang ditanya oleh Nabi Khidir. Apa pertanyaannya? Coba dengarkan. Kata Nabi Khidir, aku telah bertanya kepada 24.000 nabi. Pertanyaanku, kata Nabi Khidir, an istimali syai'in, daripada mengamalkan suatu perkara, ya'manul abdu bihi min salabil iman, yang mana aman, selamat oleh seorang hamba dengan mengamalkan amalan itu daripada kehilangan iman. Seorang nabi masih khawatir hilang iman, kita santai-santai saja, kan itu. Yang dipertanyakan oleh Nabi Khidir kepada 24.000 nabi tadi tidak ada lain, bagaimana supaya iman terjaga, mati tanpa kehilangan iman. Itu yang dipertanyakan, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Khidir. Walam yujibni ahadun minhum, dari 24.000 nabi tidak ada satu orang pun yang sanggup menjawab pertanyaanku, kata Nabi Khidir. Nampaknya sepele, nampaknya ringan, tapi tidak ada yang sanggup menjawabnya. 24.000 nabi nggak sanggup jawab. Hatta istamatu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai aku bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bertemu dengan Nabi Muhammad, aku pertanyakan itu. Apa kata Nabi? Tunggu sampai aku bertemu dengan guruku. Siapa guru Nabi? Jibril. Tunggu, kata Nabi, sampai aku bertemu dengan malaikat Jibril. Begitu datang Jibril dipertanyakan, apa kata Jibril? Tunggu dulu sampai aku yaitu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat rupanya. Ya, berat rupanya. Enggak sembarangan jawabannya. Kata malaikat Jibril, biar aku tanyakan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor. Malaikat Jibril mempertanyakan itu, apa kata Allah? Ini hadis qudsi dan tercantum di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1. Kitabnya kitab I'anatul Talibin jilid 1. Boleh buka di sana. Ya. Jadi kata Allah, jawaban Allah terhadap pertanyaan itu, man wazaba ala qiraatin. Man wazaba, barang siapa bersungguh-sungguh membiasakan, merutinkan, melazimkan, menetapkan apa? Ala qiraatin, atas membaca. 7, Pak, yang harus kita rutinkan bacaan kita setiap habis sholat. Supaya apa? Supaya iman kita yaitu terjaga kuat dan mati dalam keadaan iman, dan tidak hilang keimanan kita waktu sakaratul maut. Kata Allah langsung, bukan hadis Nabi, bukan. Kata Allah langsung, man wazaba, barang siapa
Wazoba dia bersungguh-sungguh merutinkan, membiasakan ala qiraatin atas bacaan. Apa yang dibaca? Yang pertama kulhu, yang kedua Falaq, yang ketiga An-Nas, yang keempat Fatihah, yang kelima ayat kursi, yang keenam amanah Rasul, yang ketujuh syahidallah. Kulhu, Falaq, Binas, Fatihah, ayat kursi, amanah Rasul, syahidallah. Inda kuli duburi salat, setiap habis salat. Kata Allah, kalau ini dibiasakan, amana min salabil iman, aku jamin, kata Allah, hamba tadi selamat daripada yaitu kehilangan iman. Ini janji Allah. Orang yang mengamalkan 7 perkara ini mudah kan? Kulhu, Falaq, Binas, Fatihah, ayat kursi, amanah Rasul, syahidallah. Setiap habis salat diamalkan ini, kata Allah, amana min salabil iman, aku jamin. Yang menjamin Allah, Pak. Yang menjamin Allah. Kata Allah, aku jamin hamba tadi begitu mati sanggup mempertahankan keimanan, aman daripada kehilangan iman. Jadi ini kalau bisa diamalkan setiap habis sholat, ya boleh setelah yaitu doa bersama, nanti habis doa bersama amalan sendiri boleh, masalah. Kita singkat yang ketiganya, al yaumal ladzi yamur ala siratal mustaqim kal balkir khatib. Hari raya yang ketiga yang lebih besar daripada Idul Fitri dan Idul Adha adalah suatu hari nanti kita melintas titian siratal mustaqim seperti kilat menjambar. Selamat di atas titian siratal mustaqim. Yang keempat, al yaumal ladzi yadkhulu fihil jannah wa ya'manu minal jahim fa huwa yaum'id. Suatu hari nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan aman daripada neraka jahanam. Itulah hari raya yang besar. Dan itulah permohonan kita selama ini, ibadah kita selama ini, salat kita selama ini, supaya selamat daripada neraka dan mudah masuk ke dalam surganya Allah. Begitu kita masuk ke dalam surga, itulah hari raya yang besar. Yang terakhir, yang sangat besar, yang paling besar, puncaknya hari raya adalah al yaumul ladzi yanzuru ila rabbih fa huwa yaum'id. Suatu hari nanti kita bisa bertemu langsung dengan yang menciptakan kita, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita mendengar Allah yang menciptakan kita. Selama ini hanya namanya kita dengar Allah, Allah, Allah saja. Maka suatu hari nanti rindu ini akan terobati dengan bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah ahli surga, mudah masuk ke dalam surga dan mudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan bertemu dengan kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.